Hey Hopop gengs! Ada berapa jenis sih burung yang kamu tahu? Burung merpati yang setia, burung gagak si pengantar pesan kematian, burung hantu si simbol pengetahuan dan sihir, hingga burung kakak tua yang hinggap di jendela nenek? Itu hanyalah secuil dari ribuan spesies burung yang ada di seluruh dunia. Kamu akan takjub ketika melihat yang lainnya, dari yang paling berwarna hingga yang paling unik. Kaus kaki biru. Kamu pernah lihat burung dengan kaki berwarna cerah? Selamat, karena hari ini kamu telah melihatnya. Sepasang kaki biru milik Blue-footed Booby. Nama ilmiahnya adalah Sula newboxi, tapi biar akrab kita panggil Bubi aja lah ya. Si Bubi ini hidupnya di pulau tropis dan subtropis di Samudra Pasifik. Sekitar 1/2 dari semua pasangan bersarang di Kepulauan Galapagos. Kaki birunya berasal dari karotenoid yang mereka dapat selagi memakan ikan buruannya. Kaki berwarnanya menandakan kesehatan si doi. Semakin cerah kakinya, berarti semakin sehat sistem imunnya. Terus nih, si Bubi pinter banget dansa di depan pasangan sebelum romantisan sama-sama. Si merah ibis. Kalau yang ini warnanya lebih cerah lagi. Secerah masa depanku. Merah menyala seperti semangat anak muda baru lulus SMA. Bernama ilmiah Eudochimus ruber atau akrab disapa ibis merah. Burung berukuran sedang, rata-rata beratnya 615 gram dengan panjang 55 sampai 76 cm. Yang paling terkenal di antara keluarga burung ibis lainnya. Tentu saja karena cuma mereka yang warnanya benderang. Sama kayak si Bubi tadi, warnanya disebabkan oleh pigmen bernama astaxanthin yang didapatkan dari udang dan kepiting. Tapi itu cuma berlaku bagi ibis dewasa ya, karena ibis yang baru netas warnanya adalah abu-abu, coklat, putih, atau kombinasi ketiganya. By the way, mereka ini dianggap burung suci loh di Mesir. Bahkan dewa suci Mesir yang kerap disebut Thoth selalu digambarkan dengan kepala burung ibis. Salah satu alasannya karena mereka burung yang setia yang cuma punya satu pasangan seumur hidup alias monogami. Si latah lyrebird. Beda banget sama kelakuan lyrebird. Si burung latah berekor panjang nan indah yang pandai menirukan hampir semua suara yang didengarnya. Doi ini menganut sistem poligini yang jika waktunya musim kawin tiba, jantan akan kawin dengan banyak betina. Terus memilih tidak terlibat dalam urusan membesarkan anak. Kalau di dunia manusia, orang kayak gini sih dicubit aja ya ginjalnya. Nah, sebelum kawin, lyrebird bakal membuat suara saling memanggil satu sama lain dengan lagu khas mereka sendiri. Tapi itu cuma satu dari beragam suara yang bisa mereka hasilkan. Lyrebird bisa meniru suara kamera, suara sirine mobil, hingga suara tangisan anak bayi seperti yang terekam kamera di Taronga Zoo, Australia ini. By the way, dengar suara lyrebird nangis malam-malam di tengah hutan, serem juga kayaknya ya. Si penuh warna. Tapi menyinggung soal Australia, benua hijau itu memang jadi rumah bagi banyak satwa. Keanekaragaman hayatinya melimpah. Di sana juga tinggal kelompok burung kecil bernama Latin Eritura goldie. Gampangnya sih kita sebut Goldian Finch atau pipit ya. Kalau lihat mereka nih, hidup berasa jadi nano-nano. Rame gitu dan penuh warna. Ya gimana enggak, bulu mereka itu warnanya beda-beda. Mulai dari hitam, abu-abu, hijau, kuning, ungu, biru, dan merah. Bedain betina dan jantannya juga gampang.
Dada pejantan berwarna ungu terok, sedangkan betina warnanya lebih muda. Mereka ini tipe burung yang gak banyak kicau, lebih suka senyap dan tenang. Ya, introvert gitulah. Tapi sayang, populasinya sekarang semakin berkurang karena terus ditangkapi oleh spesies kita. Dan statusnya terancam punah loh. Kumis putih. Kalau burung dengan penampilan ikonik ini sih berada di ambang hampir terancam, Inchatter namanya. Burung asal Amerika Selatan yang kalau dilihat bikin kita ingat sama om-om koboi. Soalnya doi punya kumis panjang berwarna putih melengkung pula. Mereka ini spesialis penangkap ikan. Tapi apesnya karena keahliannya itu mereka banyak ditangkap. Soalnya mereka dianggap pesaing yang mengurangi jumlah ikan di lautan. Mereka juga cenderung melakukan kleptoparasitisme alias merebut makanan dari hewan lain. Tapi soal pasangan hidup, kesetiaan Inchatter jauh lebih bisa dipercaya dibanding janji manis gebetan. Kumis menjuntai. Lagi-lagi dengan kumis milik burung Procnias tricarunculatus. Ngelihatnya malah serasa ketemu koko-koko di film Cina ya. Lihat aja kumis legamnya yang menjuntai. Plus satu kumis lagi di area sekitar paruh. Bellbird ini bukan cuma tampangnya aja yang serem bin unik, tapi suaranya ini justru jadi pemikat loh saat pacaran. Ketika pacaran, pejantan diam-diam mendekati betina dan membuka mulutnya 180 derajat penuh untuk membuat suara bong khasnya di telinganya dan menjatuhkan betina dari cabangnya. Terus setelah masa pacaran selesai, betina berangkat untuk membangun sarang dan membesarkan anak-anaknya sendirian. Parkit mutan. Tapi ya, namanya setia dan hidup bersama susah-susah gampang emang. Apalagi kalau cuma mandang fisik aja. Burung ini tahu persis rasanya ditinggalkan dan tidak diinginkan lagi oleh burung-burung lain. Tapi tunggu, ada yang bisa tebak ini burung apa? Yap, ini adalah bench ringer alias parkit. Iya, parkit. Burung parung bengkok berukuran kecil yang populer di kalangan pecinta burung. Parkit satu ini bernama Whipper dan dirawat di New Zealand. Ia menjadi berbeda karena mutasi genetik. Hal itu membuat pertumbuhan bulunya tidak terkontrol seperti parkit normal. Bulunya jadi lebih gondrong, bahkan sampai menutupi wajahnya hingga yang tampak hanya paruhnya aja. Whipper juga sepenuhnya buta dan kehilangan kemampuan terbang karena mutasi genetik yang terjadi di tubuhnya. Tapi syukurlah, Whipper kelihatan bahagia kok, gemesin lagi. Madi berponi. Sama gemesnya kayak burung ini nih, Madi injap atau Sarisomus dalhousiae. Spesies burung madi yang tergolong dalam famili Euryalamidae merupakan burung penetap di Sumatera dan Kalimantan. Si madi ini kelihatannya sih selalu safety ketika terbang karena bentuk bulu di kepalanya yang menyerupai helm. Terus kalau dilihat-lihat lagi, bulunya itu malah jadi kayak poni. Model rambut abang-abang barbershop aja lewat. BTW, kamu yang di Kalimantan dan Sumatera, pernah nggak ketemu si madi? Bangau pemakan bangkai. Kalau ketemu marabou, udah pernah juga? Secara fisik, marabou seolah-olah merupakan hasil persilangan antara burung bangau dan burung nasar. Ya, marabou memang keluarga bangau sih. Tapi jangan membayangkan bangau elegan yang memiliki pola hidup kalem ya. Karena bangau yang ini terkenal rakus, seram, dan doyan makan bangkai hewan lain. Yang secara nggak langsung membantu menekan penyebaran kuman penyakit karena bangkai yang membusuk. Raja herring. Persis sama kayak pola makannya burung herring raja, satu dari jenis burung bangkai. Doi juga berhasil mendobrak stigma burung bangkai yang konon diidentikan dengan warna gelap dan tampak sangar. Herring raja justru berwarna cerah dengan bulu putih dan kepala warna-warni yang memberi kesan lebih ceria.
Terus, mereka juga disebut-sebut yang paling besar di antara spesies burung bangkai lainnya, dengan panjang tubuh sekitar 71 sampai 81 cm dan berat mencapai 4,5 kg. Jambul kipas. Kalau dibandingin sama ukurannya Royal Flycatcher Amazonian, jauh beda. Burung cantik ini panjangnya hanya 16,5 sampai 18 cm dengan berat 14 sampai 21 gram. Bernama Latin Onychorhynchus mexicanus, burung ini punya ciri khas, yaitu jambul berwarna-warni di atas kepalanya yang mirip dengan kipas. Jambulnya hanya akan mengembang sempurna untuk dua hal, yaitu memikat pasangan atau bertarung. Saat ritual musim kawin, jambul bakalan dikembangkan untuk menarik perhatian burung betina. Terus juga saat memperebutkan teritorial dari pejantan lain atau ketika mereka merasa tersaingi. Tukan. Terus ada nih kerabatnya burung pelatuk, toko tukan atau sering disebut burung tukan. Si tukan ini merupakan burung endemik dari negara Brazil. Nama latinnya adalah Ramphastos tauco. Karakteristik yang paling mudah dikenal adalah pada bagian paruhnya yang sangat besar. Meski begitu, doi menjadi salah satu burung paling populer di dunia karena keindahannya. Tapi mereka termasuk penerbang yang buruk loh untuk kelompok burung dan lebih suka melompat-lompat di dahan untuk mencapai buah-buahan. Cikalang elok. Kalau soal terbang sih, cikalang elok atau Fregata magnificans adalah jagonya. Mereka bisa terus melambung tinggi di udara tanpa mengepakkan sayap, bahkan berhari-hari tanpa mendarat sekalipun. Tapi sekalinya mendarat, burung lain harus hati-hati, karena burung yang punya paruh merah menggelembung ini dikenal juga sebagai perompak yang suka menyerang dan merampas makanan burung lain. Golden Pheasant. Ya, meski itu mungkin tidak berlaku bagi Golden Pheasant, soalnya mereka termasuk burung yang lihai mendeteksi bahaya dan jagonya menghindar. Burung ini asli dari hutan di daerah pegunungan Cina Barat, tapi populasinya juga telah ditemukan di berbagai negara seperti di Inggris, Kanada, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kolombia. Walaupun dari Cina, tampilan fisiknya malah lebih mirip dengan pakaian raja-raja Mesir kuno, bermahkota kuning keemasan dengan sedikit merah di ujungnya, serta perpaduan warna mencolok dan motif tersier di lehernya. Bebek berjambul. Kalau mahkota burung ini sih bertahta di kepalanya terlihat seperti pom-pom. Melihatnya kamu mungkin bakalan ingat sama karakter Mr. Pink di Kung Fu Panda. Meski tampak lucu, tapi di kepalanya itu sebenarnya adalah cacat genetik dan memiliki implikasi kesehatan serius. Tatanan rambut halus itu tumbuh dari bagian jaringan lemak akibat perubahan struktur dan bentuk tengkorak mereka. Ya, mungkin kita bakal cenderung menyebut mereka bebek, seperti namanya crested duck. Tapi bebek dan itik sebenarnya adalah nama umum untuk beberapa spesies burung akuatik yang tergolong dalam famili Anatidae.